Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Island episode 4. Tiba-tiba dengan ajaib Minho dan Johan telah berada di sebuah hutan. Mereka berdua bertemu pohon hidup yang bergerak ke arah mereka. Di dalam pohon itu ada Sureon yang telah dikuasai oleh iblis pohon. Dia selalu bergumam ingin melakukan balas dendam. 수련아, 수할 거야. 한국에 깃들어 살던 신령인데 억울한 사람들이 수할 거야. Dan tiba-tiba saja dia menyerang Minho dan Johan. Johan berusaha menghadapi iblis pohon tersebut, namun kekuatan yang dia miliki tidak cukup. Alhasil dia pun terjerat akar pohon. Dan nyawa Minho pun juga dalam bahaya. Untung saja di saat kritis itu, tiba-tiba Van datang menyelamatkannya. Dan alhasil iblis pohon itu pun lari memasuki kedalaman hutan. 수련이부터 구해야 돼. 빨리 수련이 좀 구... 받은 거야. 인가 이렇게 틀 순 없어. 겁쟁이. 둘이 싸울 때가 아니라 지금 사람 한 명. 야. 나랑 계약했잖아. 돈도 다 받아왔잖아. Kemudian mereka bertiga mengejar iblis pohon untuk menyelamatkan Sureon. Van dan Johan bertarung menghadapi iblis pohon, tapi setiap kali mereka memotong akar dan pohon tersebut, akar dan dahan itu pun kembali tumbuh seketika. Lama-kelamaan Van dan Johan mulai kehabisan tenaga, dan akhirnya mereka bertiga pun terkena jeratan akar-akar pohon tersebut. 거기서 나와. 너는 몰라 그 새끼가 무슨 짓을 했는지. 벤줄레님이 그 새끼를 지옥으로 같이 데려갈 거야. Tapi tiba-tiba saja Van mengeluarkan kekuatan aslinya, kekuatannya itu menimbulkan ledakan, dan saat ini wujudnya telah menjadi manusia setengah iblis. Dia menyerang pohon iblis dengan membabi buta. Sementara itu Minho berusaha menyadarkan Sureon. Minho berkata jika Benjuli tidak akan membantu seperti apa yang diharapkan, dia juga berjanji akan membantunya melakukan balas dendam. 약속할게. 야 도와줄게. Sehingga Sureon pun perlahan mulai sadar, dan meminta Minho untuk menyelamatkannya. Namun akan tetapi, iblis pohon tidak mengizinkan Sureon pergi, iblis pohon itu bahkan hendak membunuh Minho. Namun tiba-tiba saja muncul kekuatan hebat dari tubuh Minho, yang menyebabkan terjadinya ledakan dahsyat di sana. Ledakan itu bahkan didengar oleh Nenek Baekju dan Gungtan, yang menandakan jika saat ini sang penyelamat Wonjeong sudah kembali. Ketika sadar Minho telah berada di pangkuan Van, dia lalu bergegas melihat keadaan Sureon. Van kemudian menggunakan darahnya untuk membuka formasi pembatas. Sehingga mereka pun kembali ke kamarnya Sureon. 수련아. 여기서 어떻게? Dan setelah merasa semuanya telah aman, Minho yang kelelahan pun jatuh pingsan di pelukan Van. Ketika sadar Minho mendapati dirinya berada di rumah sakit, yang saat itu ditemani Van. Minho bertanya apakah roh Benjuli telah mati. Van lalu menjelaskan jika Benjuli adalah roh penguasa hutan, jadi dia tidak bisa mati. 벤줄리는 숲의 정령이야. Van menambahkan jika Benjuli sebelumnya telah dicemari oleh iblis nafsu, yang sengaja menjadikan Sureon sebagai umpan untuk membunuh Minho. Perkataan Van membuat Minho merasa bersalah terhadap Sureon. Dia merasa jika dirinya lah yang menyebabkan Sureon mengalami semua kejadian ini. 아니라고 하는 거야. 이럴 땐. 아니 대체 왜 어디가? 나쁜 짓 하러 갑니다. Kemudian Minho melihat keadaan Sureon, dia meminta kepada dokter agar melakukan yang terbaik untuk mengobati Sureon. Apa yang dilakukannya itu membuat orang tua Sureon terharu. Mereka berdua pun memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Minho. 써주세요. 양 박사님. 알겠습니다. 어떻게 고맙다고 말씀드려야 될지.
정말 감사합니다. 너무 걱정하지 마세요. 감사합니다. 정체가 뭐냐고. 그러니까 처음부터 자꾸 내가 온 거예요. 그게 나쁘진 않을 거예요. 난 자꾸 나 때문에 안 좋은 일들이 생기는 본인 선택이라면서. 싸가지 진짜. 눈치 없는 똥멍청이 같은 이런. 누구보단 낫네. Minho kemudian meminta manajer Chang mencari barang bukti untuk memenjarakan Geongjun. Akan tetapi yang membuatnya marah adalah, Geongjun hanya bisa diancam hukuman penjara selama 3 tahun saja. Manajer Chang lalu mengabarkan jika saat ini Geongjun menemui Sureon untuk membuat kesepakatan. Mendengar hal itu, Minho pun bergegas ke rumah sakit tempat Sureon dirawat. Setibanya di sana Minho bertemu Geongjun. Dia menyampaikan ancaman akan melakukan apapun agar pria tersebut bisa dihukum atas perbuatannya. Namun akan tetapi, Geongjun hanya mencemooh Minho, dia tidak takut sama sekali dengan ancaman Minho. Dia bahkan menghina Sureon yang hanyalah anak dari keluarga miskin. Perkataan Geongjun membuat Minho sangat murka, tanpa pikir panjang dia pun lalu menghajar pria tersebut. 아니다. 꽉 잡아라. 이거 한. Malam harinya Fan mendatangi altar Benjuli. Dia mewakili Sureon membuat kesepakatan agar Benjuli bersedia membalas perbuatan Geongjun. Sementara itu di tempat lain, Geongjun sangat marah akibat perbuatan Minho terhadapnya tadi. Dia berencana akan membalas, yaitu dengan menyebarkan foto telanjang Sureon di internet. Namun tanpa dia duga, tiba-tiba arwah Benjuli datang membalaskan dendam Sureon. Geongjun pun seketika tewas dibunuh oleh Benjuli. Minho mendapat kabar jika saat ini Geongjun ditemukan tewas di rumahnya. Hal itu tentu membuat Minho sangat kaget. Dia memang sangat ingin menghukum Geongjun tapi tidak juga sampai membunuhnya. Minho pun seketika teringat Fan, dan lalu bergegas mencarinya. Di perjalanan Minho berpapasan dengan Johan yang membawakan makanan untuknya, namun karena Minho sedang terburu-buru, dia pun tidak menghiraukan Johan. Singkat cerita akhirnya Minho bertemu Fan. Dia mengabarkan jika Geongjun telah ditemukan meninggal. Minho bertanya apakah Fan yang telah membunuh Geongjun. Tapi Fan menjawab jika dia tidak membunuh manusia. Yang tentu saja itu bukanlah dia, karena sebenarnya Fan meminta Benjuli untuk melakukannya. 누가 만족할 만한 결론이 뜻한 구석이라고는 눈꽃만큼도 없어. 받아요. 손전화기. 바보냐? Johan mendatangi Fan, dia tidak suka jika Fan terus berada di dekat Minho. Johan takut jika suatu saat Fan akan membunuh Minho. Seperti yang dulu pernah dia lakukan terhadap Won Jeong. Ucapan Johan yang menyinggung masa lalunya membuat Fan marah. Sehingga mereka berdua pun bertarung, namun tentu saja Johan tidak bisa mengimbangi kehebatan bertarung Fan. Johan kemudian memancing Fan untuk melanjutkan pertarungan mereka di dalam villa, yang mana saat ini Johan telah menyiapkan banyak jebakan di sana, sehingga akhirnya Johan berhasil mengikat Fan. Johan kemudian melakukan ritual penangkap iblis. Tapi apa yang dilakukannya itu membuat Fan semakin marah. Seketika kekuatan iblisnya pun keluar, dan dengan mudah dia berhasil melepaskan diri. Keadaan pun berbalik, saat ini Fan telah mencengkram leher Johan. Tiba-tiba Minho juga tiba di sana, dia terkejut melihat peristiwa di depannya itu. Fan yang menyadari kehadiran Minho kemudian melepaskan Johan, tanpa diduga dia bergerak maju menyerang ke arah Minho.
Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih.